Zena. Kira-kira yang ingin Najwa tampilkan di depan teman-temannya kamu ini, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa, saya dari gugus Yusudarso. Saya ingin menampilkan bakat saya yaitu pencak silat, dan saya ingin tampilkan seni tunggal. Iya, ada yang tahu seni tunggal? Yang kelas 7 ada yang tahu seni tunggal? Oke. Bawa perlengkapannya. Kita kasih kesempatan untuk mengganti pakaiannya. Silakan, Nak. Minta tolong. Yang diberikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan seluruh dewan guru kepada kami yang mewakili dari kantor Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bau-Bau. Adapun maksud kedatangan kami ingin mengambil peran pada kesempatan ini untuk anak-anak kami sekalian, bahwa masa pengenalan lingkungan sekolah ini bisa menjadi momen untuk memberikan pesan-pesan yang bisa kami ambil bagian untuk membentuk generasi muda. Saya akan memperkenalkan nama dan permohonan maaf dari pimpinan kami karena ada beberapa sekolah yang dimasuk hari ini, jadi kami dan teman kami mengambil bagian di SMP Negeri 4. Merupakan kebahagiaan tersendiri sebenarnya kalau kami melihat adik-adik atau anak-anak ini. Kami juga pernah bersekolah di SMP Negeri 4 Kota Bau-Bau ini. Pada saat itu kepala sekolahnya kami pada saat itu Pak Mausopatu. Ya, kami sekarang anak-anakku menduduki jabatan Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik di Kota Bau-Bau. Jadi itu riwayat pendidikan formal kami. Kebetulan kepala sekolah juga ini bagian dari ya kita perkenalan di kampus, juga di organisasi Himpunan Mahasiswa Islam, juga ya alhamdulillah pernah menduduki puncak organisasi di HMI yang Kohati. Saya pribadi juga berterima kasih atas bimbingan guru-guru yang bisa memberikan kita seperti ini. Jadi anak-anak sekalian, jangan ada yang menyerah, kita tetap semangat. Kunci utamanya adalah bagaimana kita berdisiplin dan menghargai waktu. Untuk itu saya hanya memberikan pengantar karena agak susah. Yang lebih pas mungkin untuk menyampaikan pesan-pesan di kantor kami, Ibu Nurul. Kepada Ibu Nurul kami persilakan waktu dan tempat sampai dengan 15 menit mungkin bisa kita sampaikan. Ada agenda dari yang harus kami pergi ke sekolah lain lagi mungkin begitu. Kepada Ibu kami persilakan. Ya, terima kasih Pak Daniel. Izin Bu Kepala Sekolah. Baik anak-anak sekalian, selamat pagi semua. Ya, tadi kakak-kakak kalian sudah bernyanyi dengan sangat bagus sekali, menyanyikan lagu Indonesia ya. Ya, tentunya adik-adik, anak-anakku sekalian tahu ya bahwa Indonesia itu terdiri dari beberapa pulau. Ada yang tahu ada berapa pulau di Indonesia ini? Ya, kita tahu ya. Jadi di Indonesia kita ini terdiri dari 17.380 pulau ya, yang terdiri dari pulau besar dan pulau-pulau kecil ya. Jadi dengan berapa suku? Ada 340 suku ya di Indonesia. Jadi Indonesia itu beragam. Ada suku Buton, ada suku Bugis, ada suku Batak, Minang, dan lain-lain, masih banyak lagi yang lainnya. Dan bahasa yang digunakan itu ada sekitar 300
700 bahasa yang dipergunakan di seluruh Indonesia. Jadi anak-anakku tahu bahasa apa yang digunakan untuk persatuan, bahasa apa? Iya betul, bahasa Indonesia. Jadi kami dari Kesbangpol ini adalah merupakan salah satu tupoksi kami, yaitu wawasan kebangsaan ya anak-anakku. Jadi anak-anakku sekalian, kami di sini menyampaikan kepada anak-anakku untuk mengetahui beragam perbedaan dari bangsa kita. Jadi tidak boleh saling bermusuhan apabila ada teman yang melihat, yang kita lihat bahasanya berbeda. Misalkan logatnya dari daerah ini berbeda, dari daerah ini berbeda. Nggak usah berteman sama itu, bukan sama kita, boleh ya? Jadi tidak boleh. Jadi kita harus mengetahui beberapa perbedaan kita, bahwa kita terdiri dari berbagai macam suku, bahasa yang bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Jadi kita harus bersatu ya anak-anakku. Kemudian mungkin anak-anakku sekalian ini semuanya mungkin sudah menggunakan handphone ya. Tidak ya? Sudah iya. Karena kemajuan teknologi. Jadi harapan kami anak-anakku, kalau mendapat berita, misalkan berita jangan langsung sharing ya. Harus disaring dulu sebelum di-sharing. Apakah itu informasinya benar atau hanya hoax, berita bohong. Jadi tidak boleh langsung disaring. Dicari tahu dulu dari mana informasinya. Misalkan contoh ya, di lingkungan sekolah, tiba-tiba mendapat berita misalkan ada ulangan dadakan, misalkan seperti itu. Buru-buru sampaikan di grup kelas. Halo, sebentar, ada ulangan dadakan dari kelas. Semua pada panik, ya, itu contoh-contohnya. Nah, karena ada siswa yang artinya tanggap dengan itu, cari tahu dulu ya, cari tahu dulu sebenarnya dari mana berita itu. Jadi mencari tahu sebenarnya dari mana. Nah, kalau perlu tanyakan sama bapak dan ibu guru di sekolah, bapak guru atau ibu guru, betul kan hari ini kita akan ulangan atau besok akan ulangan. Jadi kita cari tahu dulu sebenarnya seperti apa. Jangan sampai itu hanya hoax atau berita bohong. Jadi jangan langsung kita menyebarkan ya informasi. Jadi kalau kita harus saring dulu atau berita-berita lain. Misalkan, oh ini ada ini, membicarakan ini, nggak boleh ya. Jadi nggak boleh menyebarkan berita bohong. Jadi peran kami di sini menyampaikan kepada anak-anakku sekalian untuk ya saring dulu beritanya sebelum di-sharing. Karena kenapa? Karena kalau seperti itu akan membuat kegaduhan di sekolah kalian, atau kalau di masyarakat akan membuat keributan. Jadi akan apa? Akan terjadi keributan, kegaduhan, menjadi tidak aman, betul. Jadi tidak aman. Jadi harapan kami kepada anak-anakku, kalau mendapat berita disaring dulu sebelum di-sharing ya. Nah, kemudian mungkin pernah dengar juga ada beberapa anak-anak yang sering tawuran. Jadi harapan kami ya, pada anak-anakku, anak SMK 4 yang cerdas-cerdas ini, tidak boleh ya tawuran. Ya, karena itu akan merusak masa depan kalian, ya. Ya, tentunya kenapa? Karena kalau kalian berkelahi, tentu akan dipanggil bapak ibu guru. Orang tua kalian juga akan dipanggil datang ke sekolah untuk diminta keterangan. Jadi tentunya akan membuat malu. Nah, itu juga malu. Dan ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya akan dikeluarkan di sekolah.
Jadi mungkin ada yang bisa ada yang bertanya dari penjelasan ibu dan bapak ini ada? Nggak ada. Oke, kalau itu ibu yang bertanya ya. Anak-anakku ada yang tahu lambang negara kita apa? Ada? Ayo, siapa yang berani angkat tangan? Lambang negara kita. Lambang negara kita apa? Tepuk tangan semua. Ya, tepuk tangan dulu, tepuk tangan semuanya. Ini kalau orang berani begitu, dapat hadiah, harus berani berbicara di depan umum, ya. Ada lagi yang berani? Ada lagi berani? Ibu kasih pertanyaan ya. Anak-anakku, ada yang tahu tanggal berapa hari lahir Pancasila? Ada yang tahu hari lahir Pancasila tanggal berapa? Angkat tangan cepat. Nanti dikasih hadiah. Ayo. Tanggal berapa hari lahir Pancasila? Betul sekali. Sebentar ya. Ya, sebentar ya. Hadiahnya nanti dikasih. Ada di tas. Iya. Iya. Jadi Masih ada di itu ya, tas. anak harus berani menjawab pertanyaan. Jadi kita harus meluaskan wawasan kita terhadap bangsa kita, lambang negara kita apa, ya? Apa suku bangsa kita? Jadi kita harus memperluas wawasan kita, menghindari berita bohong, ya, untuk menjaga ketentraman, juga menghindari tawuran agar tentram. Kalau kita tentram, tidak perlu lagi kami ke ruang DP, siapa yang berkelahi ya. Jadi seperti itu, harapan semua anak-anak di sini semua dapat berprestasi dengan baik ya, dan menjadi juara. Dan tentunya menjadi generasi penerus bangsa, penerus cita-cita, ya penerus pengganti. Jadi menteri, ya. Amin ya rabbal alamin. Demikian dulu ya. Kita minta terima kasih guru, terima kasih guru. Kami sudah mengambil waktu di sini dan senang sekali kami bisa ini saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tepuk tangan dulu. Secara kata lampu, tarian ini bercerita tentang proses atau persiapan kaum perempuan Jangan maju nah, jangan maju, tetap duduk sana. dalam menyajikan makanan atau sesajen untuk dipersembahkan atau dilarung ke laut menggunakan perahu atau kapal. Dalam proses pembuatannya, makanan atau sesajen tersebut tidaklah mudah, namun dapat diselesaikan dengan penuh rasa bahagia dan syukur guna mendapatkan keberkahan. Maimo, maimo, kupakaleko mo, mga bungkaleta, bamba kainova, umur malambe, terazaki. Saksikanlah penampilan dari SMP Negeri 4 Bau-Bau. Musik. Ulang dari awal. Kasih bodoh musiknya kali.
kasih. Ya, tetap di tempat ya, tetap di sini. Tepuk tangan dulu untuk kakak yang ada di depan saya. Ya, saya mau tanya dulu, latihannya di mana, siapa yang latih, dan perkenalkan satu persatu dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawadi Azila Jatunisa dari kelas 810. Perkenalkan, nama saya Dinda Afriani dari kelas 85. 95. Perkenalkan, nama saya Anissa Ramadhani, saya dari kelas 98. Perkenalkan, nama saya Tiara Diazal Krisna dari 96. Perkenalkan, nama saya Jawa Jaya Putra, saya dari 97. Jadi tempat latihan kami yaitu di Serbaguna SMP Negeri 4 Bau-Bau, gedung Serbaguna. Pelatih kita Bu Eva dan pembinanya Bu Rosdiana. Oke. Ya, selain ini, salah satu dari peserta ini, dia merupakan salah satu atlet bulu tangkis perwakilan SMP Negeri 4 Bau-Bau. Angkat tangan dulu, Anissa. Anissa angkat tangan dulu, tangan dulu ya. Ini sering juara. Beberapa minggu lalu dia juara 2 kategori, U17 dan U19. Dia mendapat juara 1 U17, juara 1 U19. Yang nantinya insya Allah akan mewakili Kota Bau-Bau dalam Porprov tingkat Provinsi Nusa Sulawesi Tenggara. Ya, terima kasih adik-adik, silakan kembali ke tempatnya. Kayak dibingung. Akal. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawade Zaitun Mailani Umar, kerap dipanggil Zaitun. Saya berasal dari kelas 92. Judul dongeng yang akan saya persembahkan kali ini yaitu berjudul Pasikamba, Harta dari Sebuah Kesabaran. Tapi Ya, judulnya bagus ini, Harta dari Sebuah Kesabaran. Berarti adik-adik harus sabar. Oke. iya. Tula-tula morikana, Ya, ikut yang bisa nyanyi. Hai teman-teman, selamat pagi. Pagi. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Pasikamba. Teman-teman, tahu tidak cerita Pasikamba berasal dari mana ya? Nah, cerita Pasikamba berasal dari Sulawesi Tenggara, tepatnya di Kepulauan Buton loh. Pasikamba juga memiliki arti harta dari kesabaran. Di sebuah pulau indah di tanah Buton, hiduplah seorang ibu miskin bernama Wainda dan putri sematawayangnya Wairone. Mereka tinggal di sebuah gubuk kecil jauh dari keramaian desa. Tanpa ayah, tanpa harta, hanya harapan dan doa. Setiap hari Wairone
kebun. Menanam jagung. Mencabut ubi. Dan mencari kayu bakar di hutan. Namun hidup mereka tetap kekurangan. Setiap kali Wairone ke pasar, ia selalu diejek. Lihat bajunya compang-camping. Hahaha, gadis miskin. Wairone hanya diam, menahan air mata. Ini Wairone. Anakku, mengapa kau bersedih? Ibu, sampai kapan kita hidup seperti ini terus? Jodoh pun belum datang. Sabar anakku, jodoh, rezeki, semua di tangan Allah. Keesokan harinya, dua pemuda bangsawan, Laode Inci dan adiknya Laode Sina sedang berburu di hutan. Tiba-tiba mereka mendengar suara nyanyian yang begitu merdu. Kasih karaku dadi di dunia, indah temo paduli, indah temo saimu aku, soku sabara teku syukuru, iwo pudau aku rahmatimu. Itu suara siapa, Kak? Aku belum pernah mendengar suara seindah itu. Mereka pun mengikuti suara itu. Dan di sana berdirilah Wairone. Wahai gadis, siapa namamu? Betul itu gadis, siapa namamu? Namaku Wairone, Tuan. Sejak saat itu hati Laode Inci jatuh cinta. Malam harinya Wairone berdoa hingga tertidur. Ya Allah, berilah kami rezeki, kesehatan, dan jodoh ya Allah. Nih, pingsan nih Wairone. Dalam tidurnya, seorang kakek berjubah putih muncul. Anakku, bersabarlah. Hidupmu akan segera berubah. Wairone terbangun dari tidurnya. Keesokan harinya, saat mencabut ubi di kebun, kaki Wairone tersandung batu besar. Ketika batu itu digeser, ia menemukan sebuah peti. Ketika peti itu dibuka, emas
Ibu, lemas ibu. Mereka menangis, bukan karena sedih, tapi karena kebahagiaan. Hidup mereka berubah, rumah mereka indah, pakaian mereka bagus, tetapi mereka tidak sombong. Mereka tetap menjadi orang yang rendah hati dan dermawan. Beberapa hari kemudian, Laodeici datang melamar Wairone. Mereka pun menikah selama 7 hari 7 malam. Setahun kemudian, mereka dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Laode Pasikambah, artinya harta karun. Dari kisah ini kita belajar kesabaran akan berubah menjadi kebahagiaan. Kebaikan tidak pernah akan sia-sia. Dan harta yang paling berharga bukan emas, tetapi hati yang sabar dan penuh rasa syukur. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan satu kali lagi untuk kakak kita yang depan ini. Ya. Coba dengar sini dulu. Hei, dengar sini, hadap sini. Hadap sini. Ya. Jadi ada beberapa hal yang kita petik dari mendongeng tadi. Ternyata hidup ini kalau tidak sabar, kita tidak akan menemukan kehidupan yang sesungguhnya. Begitu kira-kira kalimat-kalimat yang disampaikan oleh kakak kita tadi. Baik, terima kasih. Yang mau belajar tentang mendongeng, nanti ketemu dengan kakak Zaitun. Ya, ada yang minat? Ada yang minat? Ada yang minat? Ada. Iya. Nanti kalau di sini tidak berani angkat tangan, nanti kalau sudah sekolah hubungi kakak Zaitun. Baik ya, terima kasih kakak Zaitun. Kembali ke tempat. Ya, tepuk tangan dulu untuk kakak Zaitun. Ya, selanjutnya dari kelas atau peserta MPS Gugus Imam Bonjol mana? Kasih semangat dulu teman-temanmu ini. Iya, Gugus Imam Bonjol. Jadi ada yang mau tampilkan apa? Kata Godifesa. Ya? Kata Godifesa. Iya, dia mau tampilkan karate kata. Hah? Kalau di karate itu bahasanya bahasa Jepang, ya. Kata yang dimainkan adalah Gozi Sosa, itu. Gozi Sosa. Saya sulit mengucapkannya. Ya, seperti itulah kalimatnya. Kata dari karate yang dimainkan oleh Gugus Imam Bonjol. Silakan. Kita lihat sama-sama ya, tepuk tangan dulu untuk teman kalian.
Ya, tepuk tangan dulu untuk perwakilan gugus Imam Bonjol. Ya, ya. Nanti kalau ada yang ingin ikut ekstrakurikuler karate di SMP Negeri 4 Bau-Bau sudah menyiapkan juga pelatih profesional dan setiap hari. Ulangi dulu, jawab salam temannya. Ulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Marsha Putri dari gugus Ki Hajar Dewantara atau Ruang 5. Iya. Gugus Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Mau apa nih sekarang ini? Mau menyanyikan lagu untuk Last Day MPLS hari ini. Iya. Dia mau menyanyikan lagu. Bagaimana? Siap? Oke. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk teman kalian. Tepuk tangan dulu. Last day. Last day MPLS artinya ada di 45. Ngirimnya 45 ini. Pedulikan warna kulitnya, bentuk rupanya, ragam rambut.
Iya, tepuk tangan dulu. Iya. Adik dari SD mana? SD 1 Nganganaumala. Iya, SD 1 Nganganaumala. Jadi pernah ikut lomba apa kemarin? FL3SN sama yang di Unidayan. Iya. Teman kita di depan sini itu kelas 7. OSIS mana OSIS? Tolong atur dulu barisannya kembali seperti semula. Duduk yang rapi seperti semula. Adik-adik OSIS, untuk Kenalkan, nama saya Suparwi Cendrawasih dari kelas 83. kata yang dimainkan dalam karate hari ini apa? Kata Goji Sodai. Iya, kalau saya sebut terlipat lidah guna. Ya, oke. Kita saksikan penampilan dari pengurus OSIS. Tepuk tangan untuk pengurus OSIS. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya, mulai. Terima kasih. Itulah penampilan dari kakak kita. Silakan kembali di